Semoga apa yang dikerjakan ibadah di bulan Ramadan itu ini mendapat ganjaran pahala insya Allah dengan sebaik-baiknya pahala. Amin ya rabbal alamin. Ya, berkaitan dengan saum atau puasa yang dimana itu kita harus mengetahui ya apa-apa yang dimaksud dengan puasa itu. Ya, pada dasarnya itu sudah disebut di depan ya. Kita bukan hanya menahan lapar dan haus saja, kita juga sebisa mungkin seharusnya menjaga anggota-anggota badan kita yang lain juga. Jadi sifat-sifat ya, jadi sifat-sifat yang buruk serta tidak suka atau dengki kepada orang lain. Jadi itu ya poinnya. Di dalam bulan puasa ini hendaknya kita eratkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya, karena memang kita nggak tahu nantinya di bulan puasa berikutnya kita menghadap atau merasakan atau tidak ya. Baik, ini berkaitan dengan kerusakan ya. Apa itu kerusakan? Salah satunya adalah namimah. Apa itu namimah? Cara para pelaku namimah ya berbuat kerusakan. Satu, diceritakan seorang laki-laki ya, kematian saudara perempuannya ketika dia dikuburkan. Dari kantong orang itu berjatuh sepotong emas yang dibawanya. Kemudian pada suatu malam dia kembali dan membongkarnya. Ternyata apa? Ternyata kuburan itu penuh dengan api. Kemudian ya, dia kembali kepada ibunya yang berkata, ceritakanlah kepadaku kemungkaran apa yang dulu pernah dilakukan saudara perempuanku. Ibunya menjawab, aku tidak mengetahui sesuatu kemungkaran kecuali dia keluar pada waktu malam. Lalu mendengarkan apa yang dilakukan orang-orang di pintu-pintu para tetangganya. Ya, lalu menyampaikan namimah dengan omongan itu. Setiap terjadi fitnah di antara mereka sebab itu, maka orang itu berkata di antara perempuannya kepada ibunya. Jadi ini adalah salah satu cerita ya, yang dimana itu berkaitan dengan adab. Apabila kita ya, khususnya ini sini diceritakan saudara perempuan yang dimana ketika kita sudah tidur ya kan, ketika ibu sudah tidur, nanti udah tidur, akan udah tidur, nanti udah tidur, tiba-tiba dia mencari kesempatan untuk keluar malam. Yang pertama, kalau misalkan perempuan itu ya identiknya kalau keluar malam itu sudah jelek, ya ada aja yang ditimpanya, ya seperti halnya fitnah, ya seperti halnya digodai, ya seperti halnya di apa? Seperti halnya di Alhamdulillah ya dan ya diperkosa, Alhamdulillah. Jadi ya karena pada saat itu kita nggak tahu ya yang namanya ahwat. Misalkan di sini negaranya seperti itu kan, ketika muslim, ketika emangnya sudah jaga ya
yuk kita bereaksi gitu, anak beri sesuatu lapar katanya. Ya, kalau bisa tuh jangan ya, karena memang yang namanya perempuan itu rentan. Ya, lain halnya dengan laki-laki. Nah, kalau laki-laki itu mungkin keluar malam itu ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama itu lapar, yang kedua itu gabut. Ya, kalau awal itu anak nggak tahu ya itu bahaya banget kalau misalkan ada yang keluar. Ini dicontohkan di dalam pelakon namimah ya, yaitu berbuat kerusakan. Kalau di orang tuanya itu ya di keluarganya itu baru menyadari ketika anaknya itu sudah meninggal dunia. Berarti pada dasarnya ibunya itu tahu ya anaknya gimana mungkin gitu. Misalkan pulangnya kamu dari mana saja? Ya, biasanya kalau orang kayak gitu, anak kayak gitu ngebantah nggak sama orang tua? Iya, bantah. Makanya selagi nanti libur ya iwak maupun awak melihat ya jangan langsung minta HP, jangan langsung minta uang, jangan langsung minta baju lebaran. Ya kalau bisa antum itu bicara dengan baik-baik, atau kalau awak itu lebih berpelukan ya. Kalau Iwan itu enggak gitu. Iwan itu lebih kayak salam biasanya orang tua ya. Kalau awak itu kan beda gitu. Jadi memang itulah yang harus dijaga ya, seperti halnya kemarin di kelas 1 ya, kelas 1 SMP yang dimana orang-orang datang itu kan disambut dengan anak kayak gitu kan bagus ya. Orang-orang di sini kalau sampai di sini sudah membuat kekacauan dan gimana kayak gitu ya kan ya. Nah, berarti orang tersebut itu mengedepankan adanya, karena memang jangan ya sekali-kali ketika anak menjemput ke sini tiba-tiba dibawa ya. Itu kalau secara otomatis kalau ada orang ya. Yang pertama kan ada, kita sudah belajar tentang ada izin. Ya, jangan asal main ambil aja walaupun tuh walinya sendiri ya. Kenapa demikian? Karena kita tidak hidup sendiri. Nanti yang lainnya misalkan siapa Iwan siapa atau siapa pasti komplain ya. Oh dia boleh sih, dia boleh gitu ya. Ya karena memang dari situlah sudah ketahuan ya, insya Allah mungkin dengan seperti itu kalian harus mengerti ya, jangan langsung menjas ya. Misalkan KAI itu insya Allah ya misalkan dijemput, ternyata bibinya siapa namanya? Itu adanya Masito itu iri misalkan. Ya jangan gitu juga ya. Karena memang setiap orang tua itu pasti yang namanya kangen sama anak itu pasti kan, apalagi yang baru-baru ya, jangan baru sudah sekitar ATM di kelas 3 aja, yang namanya orang tua pasti kangen. Dan ada berikutnya adalah ketika bertemu dengan orang tua bicara seperlunya ya. Mengapa? Karena memang yang nama peraturan di pesantren itu nggak harus orang tua tahu. Maksudnya di dalam keseharian, contohnya tapi anak harus itu dihukum karena ini kan tidak usah ya, karena itu bagian dari adab kita, nggak usah ya. Kecuali kalau sudah tingkat-tingkat yang memang harus orang tua tahu dalam seperti itu ya. Baik, berikutnya Hamad ya, Hamad bin Salamah rahimahullah. Ada yang pernah dengar Hamad? Pernah? Baru sekarang ya. Berkata, seorang laki-laki menjual apa? Seorang budak. Dia berkata kepada pembeli, dia tidak punya cacat
kecuali namimah. Pembeli itu berkata, aku setuju, maka dia pun membelinya dan tinggallah budak itu beberapa hari. Yang berikutnya itu poin kedua adalah berkaitan dengan Hamad bin Salamah, yaitu seorang budak ya, yang dimana dia itu ingin dimerdekakan ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Kemudian budak itu berkata kepada istri tuannya, sungguhnya tuanku tidak mencintai nyonya dan dia ingin kawin dengan seorang hamba sahaya atau nikah mungkin ya, perempuan. Maka ambillah pisau cukur dan cukurlah beberapa helai rambut belakangnya pada saat dia tidur, hingga nyonya bisa menyihirnya, yang akhirnya dia mencintai nyonya. Coba, ya Allah, sebegitunya budak ini mah belum ada topik ya, ini mah anak kecil kalian mungkin ya. Ini kayak misalkan saya harus dapat budak itu, pokoknya anak harus dapat, dia harus bukan sekadar saya bebasin tapi menjadi pasangan hidup misalkan, maka disihirlah. Kemudian apa? Budak itu berkata kepada tuannya, sesungguhnya istri tuan mempunyai kewenangan dan dia ingin membunuh tuan. Coba, itu kata budaknya. Ya. Maka pura-puralah tuan tidur hingga tuan itu tertidur, lalu perempuan itu datang membawa pisau. Ya. Jadi perempuan itu mencukur rambut bukan budak, tapi calon pasangan yang sudah ada ya. Ya, terus apa? Berikutnya ya, kemudian tuannya tidak menyangka bahwa sang istri akan membunuhnya. Secara langsung dia bangkit dan membunuh istrinya. Berarti budaknya itu benar ya, apa yang dikatakannya ya. Jadi untuk cerita yang kedua ini memang ya, kita sebisa mungkin itu dengan orang terdekat kita ya, dengan pasangan kita tidak menjamin kalau misalkan akidah kita berbeda ya, apa yang kita maksud ya, maka akan terjadi perselisihan ya, akan terjadi goncangan di antara rumah tangga. Contohnya seperti tadi ya, sudah suaminya sudah mapan mungkin ya, suaminya sudah segalanya ada, ketika dia melihat budak, coba dia ingin memilikinya, dan salahnya itu budak kita, dan salahnya itu istrinya itu bicara kepada budak. Itu sifat namimah ya, itu berbuat perusakan. Di sini adalah perusakan apa? Rumah tangga sampai pembunuhan. Dan ada perempuan sama laki-laki kan beda kan? Kalau misalkan perempuan itu maksudnya gimana? Tapi kalau laki-laki udah kena sikutnya aja, perempuan udah bukan ya. Jadi memang ya, kita harus bisa harus bisa merangkul ya, jangan lihat terdekat kita, pasangan kita. Berarti kalau waktu itu solusinya ya, santri itu wali kelasnya, musik kamarnya, musik pengamarnya ya, dirangkul gitu. Jangan ada seperti itu ya, jangan ada kayak anak-anak emas ya, anak-anak silver, anak-anak apa gitu di kelas 5 itu banyak anak-anak ya. Namanya kandung sudah dari mana? Yang pertama itu memang untuk apa? Kelas 5 kelas 5 kelas 4 ya. Pokoknya di antara itu lah ya. Karena memang anak ketika melihat para santri semangat, apalagi gurunya gitu ya. Jadi memang itu yang diinginkan gurunya ya.
Tapi mau maaf, bukannya guru anak setelah berbagi itu lebih condong ke ibu enggak juga ya, karena memang pada dasarnya itu yang namanya naluri itu memang tetap dijaga. Walaupun kalau kesini tetap ada kesini, dia cuma bapak itu ya. Yang penting semangatnya ya. Alhamdulillah untuk tahun ini anak nggak masalah kelasnya pas ya. Yang insya Allah mereka juga asik ya kelasnya, rafa juga ya seperti itu. Coba antum berpikir ya, di dalam kasus ini antum ketika punya pasangan kayak gitu, antum itu enggak menerka enggak? Apa maksudnya? Enggak nyangka enggak? Selama ini istri saya, atau selama ini suami saya baik teman saya, alhamdulillah ya dia selingkuh. Padahal saya pulangnya apa sih kayak gitu kan? Saya udah tertutup, udah menjaga, sudah ngurus anak, ya orang tua pulang kampung ngurus. Karena memang pada nyatanya itu di dalam kasus ini tuh harus adanya komunikasi yang baik antara mereka. Kalau misalkan mereka ingin membeli budak, itu budak diapain gitu, jangan istrinya doang yang tahu ya, atau suaminya doang. Ya harus tahu gimana yang namanya keluarga itu kan namanya apa sih? Konsultasi antara keduanya ya, bunda. Gimana nih ada budak kayak gitu. Iya pak, pak, iya bi, ya. Kita perlu yang namanya ngasuh, tapi ingat jangan langsung percaya juga dengan budak. Ya, apalagi dia memiliki sifat nabi iman. Ya, kalau santrinya selama santri enggak lah ya. Lupa-lupa kalian itu wajar lah, ya sesuai dengan umur kalian, ya sesuai dengan ya itu kalian kondisi zaman sekarang kayak gini gitu ya. Jadinya anak sebagai guru itu ya positif aja kepada teman-teman satu-satu semua, karena memang biar TikTok kita kalau kita positif pesantren anak itu pasti bagian positif. Begitupun dengan santri ke gurunya, ya gitu. Mereka bertanya, gimana kisi-kisinya? Kisi-kisinya gampang. Justru kalau dikasih tahu 100 semua dengan syarat satu tulisannya rapi, itu poin. Walaupun anak pusing kadang-kadang saking rapinya, ya. Terus yang kedua, kalau misalkan disertai dalil, misalnya kalau ada yang jelas ya, kayak kemarin misalnya tentang hewan ini, terus di situ kan ada kata penafsiran, maksudnya itu surat Al-Baqarah itu harus mengerti. Ada juga di kelas bapak itu dia itu hanya fokus ke kalimat itu, kelas 5 rata-rata dia cuma nulis tafsirannya doang, bukan terjemahannya doang. Nah gimana ini nilainya? Tapi karena rajin, karena bagus, alhamdulillah. Tapi ada yang rajin dan semua ditulis ada. Ya, tapi lagi-lagi ada positif dan tidak mau membandingkan kita dengan yang lain. Untuk cukup tahu aja ya. Alhamdulillah. Berarti selama ini anak ngajar itu ada yang nyangkut lah ya, alhamdulillah. Sampai ada yang tafsirnya benar banget kayak gitu. Ya mungkin kisi-kisinya pas. Coba kalau lalu ada kisi-kisinya. Atau belajar dari surat Al-Baqarah ini dari ayat 1 sampai 5 ya. Nanti bakal mana yang keluar. Nah itu kalau ini kan Masya Allah ya, bagus ya. Kelas 6 juga bahasanya bagus, Ustaz ya. Nah jadi seperti itu ya. Karena tidak membagi-bagikan karena kelas 6 kelas 5 itu siapa nggak tahu ya. Tapi dia dan sana yang tahu pastinya. Berikutnya, nah ketika itu, ketika suaminya membunuh istrinya, apa yang terjadi berikutnya? Ayo, kena pasal kalau di sekarang mah ya, membunuh, padahal dia ingin dibunuh. Ya, lanjutannya adalah setelah kejadian itu datanglah keluarga si, ini agak si-nya ya. Setelah kejadian itu datanglah keluarga
istri. Dan antara dua suku. Dan hal ini akibat dari namimah, ya kayak gitu. Kalau misalnya sudah ya memiliki sifat namimah, pelaku pasti rusak segala-galanya, rusak. Ya. Ya, berikutnya yang ketiga, seorang laki-laki mengadukan seorang kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kemudian Umar berkata kepadanya, hai orang ini, jika kalian mau kamu mau, kami periksa urusanmu. Oleh karena itu, jika kamu mau, ya nanti maksudnya kalau di dalam masalah itu ingin diperiksa urusanmu gitu ya. Maksudnya apa? Ketika seorang laki-laki itu pasti datang, ya datang laki-laki itu pastinya mengetahui bahwa laki-laki itu memiliki masalah. Maksudnya itu ya, di sini poinnya itu langsung periksa ya urusanmu. Kenapa? Oleh karena itu jika kamu berdusta maka kamu masuk dalam hukum ayat berikut. Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya, jika kamu berkata benar, maka kamu masuk ke bawah hukum ayat berikut. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Ya, surah Al-Qalam ayat 11. Maka terlihatlah orang itu yang tidak dapat memberikan jawaban. Ya, jadi yang ketiga itu lebih langsung ditembak ketika mereka mungkin melihat kemungkaran atau kemaksiatan yang orang itu lakukan, ya langsung ditembak dengan dalil, ya dengan dalil, dan dia lagi-lagi tidak berbukti akan urusannya. Jadi itu kalau orang seperti itu, ya namimah itu, ya maka ketika antum dikasih wejangan, dikasih motivasi, dikasih segala sesuatu yang membuat bangkit antum semuanya, kita semua, ya terimalah dengan baik, ya terimalah dengan lapang dada, karena memang pada dasarnya itu kami itu di sini tidak mungkin memberikan suatu aturan atau motivasi itu yang arah kemaksiatan, itu nggak mungkin ya, kayak gitu. Berikutnya Bakir bin Abdullah berkata, ada seorang laki-laki yang suka mendatangi seorang raja, berbuat baiklah kepada orang di hadapan raja, lalu berkata, berbuat baiklah ya kepada orang di hadapan raja, lalu berkata, ya berkatanya diulang-ulang, berbuat baiklah kepada orang di hadapan raja, ya ia berbuat baik karena kebaikannya, sebab orang yang berbuat buruk akan dicukupi keburukannya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan antum dan antum itu merasa segala sesuatunya itu tidak baik, ya maka tinggalkanlah, karena pada dasarnya itu tidak ada segala sesuatunya itu yang lebih dari apa konsekuensi kita ketika kita berbuat atau melanggar sesuatu. Di sini dalam konteks itu raja atau tuan, ya, yang dimana ini berkaitan dengan kebiasaan. Tapi kalau raja itu adanya, kalau di dalam permainan itu ya, kalau ada raja pasti ada prajurit, ya. Mungkin prajuritnya itu ya yang apa
ya yang membuat baik pada raja. Karena memang saat itu raja lah yang berkuasa untuk mencukupkan baginya. Namun apakah itu ketika raja itu zalim misalkan, ketika raja itu semena-mena dengan budak atau tadi apa namanya prajurit itu gimana? Ya pada saat itu juga prajurit harus berani ya ketika menyuarakan ya. Sebab kalau misalkan sudah membiasakan buruk ya, maka kejahatan yang akan dicukupkan oleh kejahatannya kayak gitu. Jadi memang gak ada istilah itu orang yang jahat ya, terutama tergantung bagi bicara sekali ya, yang biasanya satu server gitu. Untuk itu kita harus hati-hati di dalam menuai ya di tengah-tengah masyarakat, bergaul di tengah-tengah masyarakat. Yang dimana sekarang pasti notabene teman-teman itu maupun warga atau tetangga itu pasti berbeda dari segi pemikiran gitu. Namun apa yang harus ditekankan adalah ketika kita ada dakwahnya di dalam masyarakat itu tetap dijaga gitu ya, hindari demokrasi gitu, hindari kata-kata yang maksudnya menyakitkan gitu kan. Biasanya orang itu begitu karena tidak kawan. Jadi kita yang tahu, kita harus sebenarnya atau semampunya kita untuk apa memberikan cara itu sendiri ya. Ya jadi seperti itu ya. Baik, pada dasarnya itu semuanya ya. Raja menulis surat di sini ya. Biasanya apabila raja menulis surat selalu menetapkan memberikan hadiah atau santunan. Kemudian raja menulis surat kepada seorang petugasnya. Apabila datang kepadamu pembawa surat ini, maka sembelihlah dia dan isilah kulitnya dengan tanah. Lalu kirimkan ia kepadaku. Orang itu mengambil surat tersebut dan keluar. Kemudian dia bertemu dengan orang yang mengadukannya. Orang itu bertanya, surat apakah itu? Orang itu menjawab, tulislah raja bagiku untuk memberi santunan. Orang tadi berkata, iya untukmu. Lalu dia pun membawanya kepada petugas. Maka petugas itu berkata, dalam suratku ini aku diperintahkan menyembelih dan memilikimu. Surat raja tidak dapat diganggu juga. Coba kalau di dalam proses seperti itu apa yang kita lakukan? Akhirnya ya dia pun menyembelih dan memiliki serta mengisi kulitnya dengan pasir, lalu mengirimkannya kepada raja. Setelah itu orang tadi kembali kepada raja dan mengucapkan pertanyaan seperti biasa. Raja merasa heran dan bertanya, apa yang terjadi dengan surat itu? Ya, orang tadi menjawab, pulang bertemu denganku. Ya, lalu meminta surat itu dariku, maka aku pun memberikannya kepada orang itu. Raja berkata, dia menceritakan kepadaku bahwa kamu menganggap mulutku berbau busuk. Orang tadi berkata, aku tidak mengatakan begitu. Ya. Raja bertanya, mengapa kamu meletakkan tanganmu pada mulutmu? Orang tadi menjawab, karena dia memberiku makanan yang mengandung bawang putih, maka aku tidak suka tuan minumnya. Raja berkata, dapat balasan yang kerjakannya. Kemudian raja memberinya santunan berupa harta yang banyak.
Jadi yang keempat itu lebih cerita bagaimana seorang raja itu ya ketika berkuasa pada di cerita tersebut adalah bahwa bin Abdullah adalah memang benar-benar suatu hal itu harus ditegakkan. Karena pada dasarnya itu kalau misalnya sudah diperintahkan harus berjalan, namun apakah perintah ini sangat baik atau enggak? Ya, karena memang berkaitan dengan namimah tadi. Kalau sudah rusak semuanya. Jadi pada keseluruhannya ini dari 1 sampai 5 bahwasanya itu ketika kita melakukan suatu permasalahan, baik itu yang menimpa kita atau bos kita atau orang dekat kita, ya sebisa kita harus memiliki komunikasi yang baik. Kalau sudah memiliki komunikasi yang baik, maka semuanya akan dan atau berlanjut ke anak serta saudara-saudaranya. Baik, ya itulah cara para pelaku namimah berbuat kerusakan. Kalau kaitan dengan kita di sini apa itu? Ya, jadi segala sesuatunya ketika kita sudah mengetahui peraturan di sini, jangan dirusak peraturan itu. Terus berjalan seperti itu ya. Jangan keluar malam-malam, karena memang suasana malam itu banyak sekali aura-aura negatif ya. Karena memang biasanya orang-orang malam, orang-orang yang suka nongkrong itu memang di malam itu ya. Jadi harus hati-hati. Jadi jangan itu bermain kucing-kucingan terhadap sama petugas ini atau yang musuh sini. Itu juga jangan dilakukan karena memang pada dasarnya itu mereka sudah mungkin melihat aku selama 24 jam. Ya jangan sampai ketika nafasnya sudah diambil Allah baru menyesali ya. Ya, baik. Ada yang ditanyakan? Baik, ada yang ditanyakan terkait namimah ya. Yang di mana itu pelaku pembuat kerusakan. Ya, ketika untuk bertanya ya disertakan contohnya ya, karena memang di sini tuh maksudnya contohnya itu pakai kiasan aja, gosok vulgar gitu ya, karena memang yang dikhawatirkan itu dapat membuat hati orang tersebut itu tidak terima. Ya, semangat terus. Semangat ya, alhamdulillah kita sudah di penghujung 10 kedua di bulan Ramadan. Ya semoga 10 terakhir kemarin itu apa yang kita lakukan, apa yang kita sabar itu sampai ada yang tahu untuk gimana. Ya semoga itu karena kewajiban dan sakit juga ya diberi kesabaran juga. Ada kami itu sudah berdoa yang dimana harus mengerjakan apa atau harus mengejar pelajaran-pelajaran yang sekiranya belum diujikan. Karena pada dasarnya itu terkadang guru itu sama-sama sibuk ya. Itu jadi saling mengingatkan ya untuk semua. Ya. Jadi insya Allah
karena sakit ya. Karena memang sekarang lagi pancaroba yang dimana katanya sakit. Jadi ketika untuk berbuka puasa ya jangan sekali-kali atau sering-sering minum yang bersoda itu yang warna kuning itu kan sangat apa ya, pas di Ramadan itu dikit banget gitu ya, apalagi kalau itu masih lembut gitu ya, karena setiap sholat itu ketika itu di depan masjid ada lagi gitu kan. Jadi anak-anak kerja dulu gitu ya, karena memang pada dasarnya suatu hal kesadaran untuk apa memperbaiki atau menjaga badan kita adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya menegur saja, pulang aku kayak gini ya, pulang aku kayak gini ya, selebihnya itu apa pulang masing-masing cara menyikapinya ya. Jadi di bulan Ramadan ini ya agaknya tetap dijaga gitu, ketika ada video call ada sudah dikasih tahu agaknya, atau telepon juga udah ada, sampai ketika orang yang dekat kesini juga ada kayak gitu ya. Kalau saudara video call itu jangan berdiri, ditanya kita harus duduk. Berkata kalau di rumah mungkin kalau yang duduk berdiri kan kayak coba gitu, kayak antum ngomong sama anak kecil nggak boleh ya, kita juga harus duduk ya. Itulah adabnya ya. Dan segala sesuatunya itu kalau yang tidak hujan-hujan banget ya tidak usah apa melayangkan untuk meminta telepon dari oh di sini dikasih, oh di sini dikasih kayak gitu ya. Jadi para sekalian juga harus bisa mengontrol seandainya itu di dalam perkara ada telepon ya. Karena memang pada dasarnya itu jangan sampai satu dengan satu yang lain itu iri. Ini mentang-mentang dekat sama ini komunikasi terus dan nama susah atau apa aja susah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, insyaallah itu semua bakal berjalan dengan baik ketika hubungan komunikasi antar kita itu berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik. Berikutnya biar timbul pertanyaan, kayaknya setelah mancing ya, mancing ikan ya, mancing perkara pak, mancing perkara ya. Jadi yang pertama, ketika semuanya di dalam kelas, ketika PTS berjalan, ya pastikan situ ada pengawasnya. Nah di situ ketahuan orang yang nyatet, orang yang itu ini pada sujud ya, mudah-mudahan tidak ada kayak gitu. Kasihan, berarti setelah tidak langsung ada kucing-kucingan dong sama ustaz pengawasnya. Ya, nggak mungkin misalkan kalian lihatin dia ngomong nggak mungkin, karena lihat ke lain, karena lihat kata, karena lihat ke lain, karena lihat yang lain kayak gitu ya. Terus yang berikutnya, ketika antum itu ingin melakukan sesuatu, janganlah antum dan antumna sekalian memaksa mengajak, terutama kepada orang tua. Kok lama banget
satu perlu kita sadarkan bahwa kita juga bukan hanya ingin uangnya saja, tapi kita juga sebisa mungkin mengetahui apa maksud dari orang tua kita. Biasanya kalau orang tua itu kan bagi anaknya itu semampu mereka itu mencari gitu ya, agar anak-anaknya itu bisa sampai derajat ya. Biasanya orang tua itu gak mungkin bilang ini nih anak untuk kamu anak, ini gak mungkin ya. Tapi kan harus bisa, semuanya itu harus bisa memahami apa yang dipahami orang tua. Ya biasanya itu kalau orang tua itu paham banget dengan anak-anaknya, tetapi terhadap anaknya itu yang tidak paham ketika orang tuanya dalam masa-masa sulit. Ya, jadi seperti itu. Insya Allah santri semuanya di sini itu enggak ya kayak gitu ya. Memang seiring waktu itu ya kita juga dapat mengevaluasi baik dari diri anak pribadi maupun dari anak maupun yang diamanahkan anak santrinya atau santri yang lain juga harus memahami apa yang dimaksud oleh gurunya ya. Jadi kita saling menghargai satu sama lainnya. Jadi kita harus saling komunikatif dengan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai ketika ada sesuatu yang anak-anak nggak tahu, anak orang biasa orang tiba-tiba orang tua itu langsung ngegoda anak, ya ini gimana ya, masa balik kelas nggak tahu gitu. Itulah yang kita hindarkan gitu. Jadi kalau komunikasi sebaiknya itu tahu alasnya, alasnya itu tahu. Kalau alasnya nggak tahu, itu kan pertanyaan besar ya. Apakah dari alasnya atau dari diam-diam santrinya kayak gitu. Memang pada dasarnya keseluruhannya itu berkaitan dengan adab berkomunikasi. Ada yang kita tanyakan? Lima 15 menit lagi. Awal Ikhwan ada yang kita tanyakan? Ada? Aula kelas 6 biasanya bagus pertanyaannya. Kelas 6 Ikhwan juga biar kita saling tiktokan ya. Apa yang dimaksud itu paham. Jadi tanyakan apa sudah mengenai apa materinya hampir sama, berbeda sedikit ya, sama lagi ada, tapi perbedaannya itu aspek yang merusak, yaitu sifat atau perbuatan pelaku namimah itu sendiri. Ada yang ditanyakan? Lagi berpikir apa lagi, bertanya-tanya. Ayo ada yang mau bertanya. Ya, tapi ini ya dalam pelajaran ini itu jangan menyinggung kawannya. Ya. Ada kelas 1, 2, 3. Selfie.
Yang ditanyakan terus kemana terus ya, puasanya ada umurnya semangat ya, baik kajian subuh maupun kajian sorenya ya, karena agar membekas apa yang disampaikan para ustaz dan ustazah kalian semua. Baik, kalau tidak ada anda bertanya ya, kalau saya ke awal atau terlibat, apakah bisa menjawab? Yang dari kita, situasi kita yang dihadapi sekarang ini, apakah ada orang tersebut? Ketika ada, syukur, bilang ada. Ya, kalau sedang tidak ada itu tidak ada masalahnya. Misalkan di luar atau di namanya bersosialisasi pasti ada ya, pro dan kontra pasti ya. Apakah ada? Seperti itu. Kalau dari awal siapa, awal siapa? Ya, karena ya pertanyaan itu ya lagi-lagi berdasarkan apa penelitian kita bisa meminta ya, teman-teman kita kayak gini itu nggak boleh ya, maksudnya nggak boleh itu kita jangan mencari-cari kesalahan teman sendiri, nggak boleh maksudnya ya. Cukuplah apa ketika dia berbuat salah, semoga dia dan para guru penampunya yang berhak memberikan hukuman ya, itu pun harus disadari oleh orang tersebut gitu ya. Jadi kalau seorang menghakimi misalkan dia misalkan selfie atau siapa ya, dia baru melakukan satu aja kesalahan, di bulan-bulan film gitu. Ya, karena apa itu bakal menjadi apa? Kontak ketidaksenangan orang itu. Nah, jadi kan nanti berpikir orang itu sudah oke itu mah percuma kalau ya saya sudah baik, saya sudah menyadari kesalahan saya, tapi tetap begitu misalkan ya. Nah itu maksudnya ya, kita dan untuk yang merasa berbuat dosa atau gimana ya, kalau kita maaf terlebih di bulan Ramadan saat ini ya, karena itu bagian dari tingkat pahala kita. Karena nggak tahu isi antum semuanya, antum nyimak anak, tapi nggak tahu pikir anak atau enggak pelajarannya. Antum nyimak anak, nggak tahu cara antum ada misalkan di kondisi hujan bagaimana ya. Aduh anak ngantuk banget, gitu kan. Kalau udah setengah 7, lama banget ya kalau manusia misalkan. Terus, aduh anak udah semua ngantuk banget untuk subuh misalkan. Banyak banget itu tantangannya ya. Tapi kalau misalnya kita bisa melewatinya, masya Allah, tabarakallah ya, patut disyukuri. Baik, ada yang tahu sholawat yang kita semangat dalam Ramadan ya? Sholawat Nyai Syahrul Ramadan. Ada yang bisa? Coba gimana? Gimana? Ramadan tiba, ya gitu. Ramadan tiba. Biar semangat. Beliau dibimbing oleh siapa? Ikhwan yang suka sholawat.
Coba Mas ya. Yang lain ikuti Mas ya. Ayo biar semangat. Apa ada pertanyaan dulu? Pertanyaan. Silakan ada yang 1-3 menit ya. Ingat ya, yang menulis, yang membaca, yang menyimak itu dapat poin juga. Karena itu berbagi kebaikan. Misalnya itu pertanyaan dari Ustaz Ridho, terus ditulis sama Fadila, terus dibacakan oleh Pasya, disimak oleh Hafiz, dapat semua. Ayo apa? Awak? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ayo lumayan ya, kalau gunakan waktu sebisa mungkin ya. Kemarin kita sudah terangkan kan, diskusinya itu TikTok. Nah, TikTok itu akan terhadap guru-guru, terhadap murid, boleh terhadap guru seperti apa. Ketika gurunya itu menegur santrinya itu kayak apa sudah ya, nggak boleh membanding-banding. Ya, silakan. Ya, silakan malu-malu. Lumayan. Apa sudah tertanam di dalam jiwa kalian? Ya. Yang namanya itu seolah-olah apa itu ya, kayak kena mental gitu ya, maksudnya kayak menyinggung gitu ya. Enggak, ya proses pelajaran itu memang berbeda dengan perilaku. Ya, jadi kalau yang merasa dong, udah skip aja. Ya, kalau tidak merasa ya, kayak gitu. Memang segala sesuatu itu harus disampaikan. Ayo kelas 3, Alia atau Pasya? Alif, Sarmila, Awak, Adelia, Cici, Beda, Pela, pagi ini baru saya selalu ya. Ayo Kak, lumayan dong Kak. Ini bukan kuis, tapi memang harus ada tanya jawab. Jangan malu-malu, ya. Bapak aja misalkan mengenai dia gini aja tuh pastinya, misalkan tuh cuma bawa doang itu bagian dari apa loh. Dia mah yang lain masih kemana dia yang ini yang itu. Ternyata pasti mah ada pauza misalkan. Dia padahal mau bina doang misalkan. Ada patah, ada tangan sakit, katanya jempolana misalkan. Ya. Ayo. Ayo. Pasti kalau pelajaran itu pasti akan terasa ketika kita turun langsung biasanya ya. Kita turun langsung, kita rasa banget kalau kita tuh gimana kayak gitu ya. Ya, misalkan ketika anak nyebut kelas 1, anak-anaknya ya juga semuanya juga anaknya. Ketika anak rumah, anaknya juga ya semuanya anak waladun. Ya, bagus sayang sekali itu waktu sudah berkuliah. Yang menulis, yang idenya, yang menyampaikannya, yang menyimak, semuanya dapat menciptakan pahala terlebih nilai. Insya Allah kalau misalnya pelajaran
bersolek bagaimana ketika puasa mulutnya menggunakan bau seperti tapi enggak sikat gigi terus nanti menggunakan waktu Anda sebaik mungkin. Ya silakan saya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada namimah di dalam hal kebaikan? Apakah ada namimah di dalam kebaikan? Masya Allah ya. Ya. Biasanya kalau misalkan namimah itu ya identik dengan kerusakan. Ada berkaitan dengan apa? Mulutnya, lisannya, atau perbuatannya. Kalau misalkan di dalam kebaikan, maka pada intinya itu bisa menjadi kerusakan. Seperti contohnya tadi satu, ya, ketika sudah bersuami istri, ya, suaminya pun heran tidak terbayang gitu. Oh, istri seperti itu kan baik kan, ada baik, bukan baik itu baik kan. Terus ada punya anak juga, punya mertua dari ibu, punya anak mertua dari suami, mertua dari istri. Itu tiba-tiba karena ada budak jadi guru. Ya, kan awalnya baik kan, kalau kita ini baiklah, baiklah untuk agar tidak berzina. Allah SWT ya, baik kalau tidaknya berarti di sini itu lebih arah kerusakan. Tanya balik, kamu tahu namimah itu apa? Ayo, awak, ihwak, namimah itu apa? Agar kita tahu maksud dari makna itu sendiri. Namimah ialah menyampaikan omongan seseorang kepada yang lain atau mengadu domba. Jadi nggak ada baiknya, ya. Bagus pertanyaannya ya. Awak belum kita closing, sebelum kita tutup. Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini semoga apa-apa ilmu yang disampaikan oleh para ustaz dan ustazah kalian semua bisa menempel di dalam ingatan kalian. Ya, bukan hanya menempel tapi diapresiasikan ya di dalam hal kebaikan. Baik.